Perkenalkan, nama saya Sultan Alfian J. dari Universitas Krishna Dwipayana. Saya di sini akan menjelaskan tentang deepfake dan ancaman manipulasi digital. Deepfake. Apa itu deepfake? Deepfake adalah teknologi berbasis kecerdasan buatan atau AI yang digunakan untuk membuat dan memanipulasi video, audio, atau gambar sehingga terlihat seperti nyata padahal palsu. Cara kerja. Deepfake menggunakan algoritma deep learning, khususnya teknik yang disebut GAN, Generative Adversarial Network. Sistem ini belajar dari data asli seperti wajah seseorang dari berbagai sudut untuk menghasilkan gambar atau video palsu yang sangat mirip dengan aslinya. Teknologi di balik deepfake. Yang pertama, menggunakan Generative Adversarial Networks atau GANs. Yang kedua, komponen seperti generator dan diskriminator. Generator di sini berperan untuk membuat data palsu dengan tujuan menipu. Diskriminator dengan menghasilkan data palsu yang terlihat seperti data asli. Contoh cara kerjanya adalah menghasilkan gambar wajah manusia palsu yang tampak realistis. Dan diskriminator di sini berperan sebagai detektor keaslian dengan tujuan membedakan apakah data yang diterimanya adalah asli dari data latih atau palsu dari generator. Contoh kerjanya adalah menerima gambar, lalu memutuskan ini wajah asli atau buatan. Lalu yang ketiga adalah aplikasi tambahan seperti face swapping dan voice cloning. Face swapping ini berguna untuk mengganti wajah seseorang dalam gambar atau video dengan wajah orang lain secara realistis. Dan voice cloning menyalin suara seseorang agar AI bisa berbicara seperti orang tersebut, bahkan untuk kalimat yang belum pernah mereka ucapkan. Penerapan deepfake. Untuk hal yang positif, bisa digunakan untuk industri film. Sebagai contoh, di film Star Wars The Mandalorian, karakter bernama Luke Skywalker yang aslinya sudah tua dibuat menjadi versi mudanya. Bisa terlihat jelas di sini. Lalu yang kedua adalah untuk di bidang pendidikan dan museum digital, seperti menghidupkan kembali tokoh sejarah untuk tujuan edukatif. Sebagai contohnya ini, Napoleon Bonaparte adalah yang kita ketahui seorang jenderal dan pemimpin militer asal Prancis yang kemudian menjadi Kaisar Prancis. Ia merupakan salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Eropa dan dunia. Yang sudah kita ketahui pula, beliau wafat pada tanggal 5 Mei 1821 di Pulau Saint Helena. Dan sampai saat ini sudah sekitar 200 tahun yang lalu. Dan beliau bisa dihidupkan kembali dengan teknologi ini menggunakan deepfake.
Penerapan deepfake untuk hal negatif. Yang pertama, propaganda politik, manipulasi tokoh publik untuk menyebarkan informasi palsu. Deepfake dapat disalahgunakan dalam propaganda politik dengan memanipulasi wajah dan suara tokoh publik sehingga mereka dapat menyampaikan pernyataan palsu atau kontroversial yang sebenarnya tidak pernah mereka ucapkan. Hal ini dapat merusak reputasi, menyesatkan publik, dan memicu ketegangan sosial atau konflik politik. Yang kedua adalah pornografi non-konsensional. Wajah seseorang ditempelkan pada videografi. Dalam kasus pornografi, teknologi deepfake digunakan untuk menempelkan wajah seseorang ke dalam video pornografi tanpa izin mereka, menciptakan konten palsu atau merusak reputasi, melanggar privasi, dan dapat menimbulkan trauma psikologis bagi korban. Yang ketiga, penipuan dan pemerasan. Deepfake suara untuk mengelabui pejabat atau eksekutif. Deepfake suara dapat dimanfaatkan dalam aksi penipuan dan pemerasan, misalnya dengan meniru suara pejabat atau eksekutif perusahaan untuk mengelabui karyawan agar mentransfer uang, atau memberikan informasi sensitif seolah-olah perintah itu datang dari atasan mereka. Yang keempat, kejahatan dunia maya, meretas kepercayaan dan rekaman palsu sebagai bukti. Deepfake dapat digunakan untuk membuat rekaman palsu yang tampak meyakinkan, lalu dijadikan bukti guna meretas kepercayaan korban, misalnya dalam penipuan, pemerasan, atau manipulasi informasi digital. Dampak dan ancaman. Yang pertama, krisis kepercayaan terhadap bukti visual. Penyebaran konten deepfake yang sulit dibedakan dari aslinya dapat menyebabkan krisis kepercayaan publik karena masyarakat mulai meragukan keaslian informasi dan rekaman sehingga sulit membedakan fakta dari manipulasi. Yang kedua, gangguan demokrasi dan proses pemilu. Deepfake berpotensi mengganggu demokrasi dan proses pemilu dengan menyebarkan video atau audio palsu yang menyesatkan pemilih, merusak reputasi kandidat, dan menciptakan kebingungan serta ketidakpercayaan terhadap hasil pemilihan. Yang ketiga, ancaman privasi personal atau deepfake revenge porn. Merupakan ancaman serius terhadap privasi personal, di mana wajah seorang dipasang secara palsu dalam video atau gambar pornografi tanpa persetujuan, menyebabkan kerugian emosional, stigma sosial, dan pelanggaran hak privasi yang mendalam. Yang keempat, potensi penyalahgunaan di dunia bisnis dan hukum. Deepfake berpotensi disalahgunakan dalam dunia bisnis dan hukum, misalnya dengan memasukkan rekaman suara atau video untuk menipu mitra bisnis, memanipulasi kesaksian, atau merusak reputasi dari perusahaan dan individu secara tidak adil. Contoh studi kasus. Yang pertama, pada kasus Nancy Pelosi tahun 2019. Di dalam video itu menunjukkan Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi tampak mabuk dan berbicara cadel. Video ini ternyata diperlambat dan disesuaikan suaranya menggunakan deepfake untuk menyudutkan Pelosi secara politis. Video tersebut menyebar cepat di media sosial dan menimbulkan kebingungan publik. Contoh kasus yang kedua adalah CEO scam di Jerman pada tahun 2020.
Seorang eksekutif perusahaan energi Jerman menerima panggilan telepon dari seorang yang terdengar seperti CEO perusahaan induknya di Inggris. Suara itu memerintahkan untuk mentransfer dana sebesar 220.000 euro. Belakangan diketahui bahwa suara tersebut adalah teknologi deepfake. Dan contoh kasus yang ketiga adalah DeepNote, aplikasi yang mampu membuat versi telanjang dari foto perempuan berpakaian berdasarkan AI. Aplikasi ini sempat viral sebelum akhirnya ditutup, tapi telah membuka mata tentang ancaman seksualisasi digital berbasis deepfake. Penanggulangan dan solusi. Yang pertama, gunakan teknologi deteksi deepfake seperti Microsoft Authenticator. Karena alat ini berbasis kecerdasan buatan atau AI yang dirancang untuk mendeteksi video dan gambar yang dimanipulasi menggunakan teknologi deepfake. Yang kedua, menggunakan watermarking digital. Dengan mengirimkan data-data dan diberikan watermark digital agar mendapatkan hak cipta. Dari data tersebut bisa itu foto, video, dan sebagainya. Yang ketiga, memahami regulasi dan kebijakan. Banyak negara-negara mulai menyusun undang-undang terkait deepfake dan manipulasi digital. Beberapa negara yang sudah menerapkan regulasi ini, yang pertama adalah US atau Amerika Serikat. Beberapa negara bagian seperti California, Texas, dan Virginia sudah melakukan undang-undang yang melarang penggunaan deepfake. Kemudian yang kedua ada Uni Eropa. Yang ketiga ada Singapura dengan menggunakan Protection from Online Falsehood and Manipulation Act atau bisa disingkat POFMA untuk melawan penyebaran hoax, termasuk yang dibuat dengan teknologi deepfake. Platform seperti Facebook dan YouTube telah memberlakukan kebijakan untuk menghapus deepfake berbahaya. Bukan hanya Facebook dan YouTube, tetapi ada juga Meta, Google, TikTok, dan Twitter. Mereka pun mulai melarang atau membatasi konten deepfake yang menyesatkan. Yang terakhir adalah literasi digital. Kegunaan literasi digital dalam menghadapi deepfake adalah untuk membekali masyarakat dengan kemampuan mengenali manipulasi digital, mencegah penyebaran informasi palsu atau hoaks, melindungi diri dari penipuan atau pencemaran nama baik, serta memperkuat ketahanan individu dan sosial terhadap ancaman teknologi yang menyesatkan. Kesimpulannya, deepfake adalah inovasi canggih teknologi yang diciptakan oleh manusia dengan sangat baik dan juga memiliki potensi ancaman yang sangat besar. Deepfake ini perlu sinergi antara teknologi, hukum, dan edukasi untuk menjalankannya. Peringatan dan solusinya adalah jangan percaya langsung pada apa yang kita lihat atau kita dengar. Ingat selalu hal ini, deteksi, regulasi, dan edukasi adalah kunci agar tidak terjebak pada deepfake dan kita bisa memahami apa itu deepfake. Sekian dari saya, terima kasih.